Oke, sebelumnya mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Di pertemuan yang lalu saya sudah sempat menjelaskan mengenai API apa belum ya? Web API. Kemarin kan kosong ya, tapi belum saya ganti materinya. Besok terakhir saya nggak apa-apa. Sebelum UAS gitu ya. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya mengenai REST API itu ya. Nah, jadi kemarin kan kita juga sudah coba praktek ya. Dari Android itu memanggil sebuah alamat web. Nah, memanggilnya itu kan kita kemarin menggunakan library namanya Retrofit ya, untuk menghandle koneksinya, kemudian untuk memecah data JSON-nya dan sebagainya itu ya. Nah, alamat IP yang kita gunakan kemarin atau base URL itu pertemuan 2 minggu sebelumnya itu ya, itu namanya kalau Pak developer bilangnya kadang endpoint gitu ya. Endpoint itu alamat URL yang kita akses itu biasanya. Nah, tetapi endpoint yang dimaksud di API di sini berbeda dengan alamat URL pada umumnya, kayak gitu. Jadi juga perlu dibedakan ya teman-teman antara alamat IP yang kita akses menggunakan retrofit dengan alamat URL atau alamat web yang kita akses seperti biasanya kayak gitu. Nah, jadi kalau yang diakses oleh retrofit kemarin itu merupakan alamat web yang sebagai web service gitu ya. Jadi dia itu tidak punya tampilan gitu. Nah, sedangkan kalau web-web yang kita akses biasanya itu web biasa. Jadi dia punya sebuah tampilan, terus di dalamnya juga ada sebuah algoritma khusus yang menghandle datanya kayak gitu. Nah, kalau yang digunakan untuk service di Android ini itu alamat webnya cuman merujuk ke sebuah service gitu ya, layanan. Jadi tidak ada halaman atau tidak ada tampilannya kayak gitu. Nah, endpoint itu biasanya disebut sebagai web service atau REST API ini kayak gitu ya. Nah, REST API itu jadi dia sesuai dengan namanya API, Application Programming Interface gitu ya. Jadi dia menjembatani sebuah istilahnya dua pihak istilahnya interface gitu ya, jembatan. Nah, yang dimaksud menjembatani di sini dia menjembatani antara klien dengan servernya kayak gitu. Nah, klien itu Android apps yang kita buat. Sedangkan nanti servernya itu ya tempat kita menaruh web service-nya itu, yang kita merujuk alamatnya itu ya kemarin. Nah, itu API. Nah, yang dimaksud REST API di sini dia itu web service yang menggunakan protokol HTTP. HTTP itu yang sering kita gunakan untuk mengakses web itu ya. HTTP -2 www apa gitu ya, www apa alamat webnya. Tuh. Nah, kemudian dengan menggunakan perantara ini yang berupa API ini, tentu saja perlu sebuah istilahnya bahasa ya teman-teman, yang dipertukarkan itu. Formatnya apa nih yang disepakati biar kedua pihak itu sama-sama ngerti gitu ya. Nah, REST API ini menggunakan pertukaran datanya itu menggunakan bahasa JSON, JavaScript Object Notation gitu ya, JSON. Nah, nanti kita akan coba yang JSON ini. Nah, keunggulannya apa dengan adanya REST API ini? Jadi dia salah satunya adalah platform independen gitu ya. Misalnya kita taruh web service kita di sebuah server gitu ya. Kemudian kita ingin layanan tersebut bisa diakses melalui beberapa platform sekaligus. Misalnya bisa diakses lewat laptop, browser gitu ya. Bisa diakses lewat apps-nya Android,
maupun iOS, Apple gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita menggunakan JSON, kita tidak istilahnya bergantung kepada platform tertentu, kayak gitu. Karena kita sudah menggunakan bahasa yang sama, yaitu JSON, yang dipertukarkan gitu ya. Nah, bentuknya JSON kurang lebihnya seperti di sini. Nih. Jadi di JSON itu ada sebuah variabel, ada sebuah value-nya di sini ya. Dan di sini ada first name, value-nya Bill gitu ya, last name-nya Gates. Kemudian sini ada variable value, usianya ya, kemudian nilainya 81 kayak gitu. Ini format JSON ini. Nah, ini bedanya antara web biasa yang sering kita akses pada umumnya dia dengan yang web service gitu. Kalau web pada umumnya seperti yang digambar di atas ini ya. Ketika kita mengakses dari laptop atau handphone gitu ya, dari kliennya, itu kan kita merequest sebuah halaman website ke server gitu ya, di sini. Nah, nanti si server ini akan mengembalikan resource-nya berupa HTML, CSS, stylingnya ya, pokoknya halaman webnya itu. Nanti ada gambar Bill Gates-nya ini mungkin sama Warren Buffett, kayak gitu. Ini tampilannya kelihatan, itu ada gambarnya, ada namanya, kemudian ada ini, kekayaannya gitu. Nah, kalau web service berbeda. Jadi ketika ada klien atau apps kita merequest data ke server, nah nanti servernya ini akan mengembalikan berupa data JSON atau CSV atau XML. Nah, biasa umumnya 3 format ini, tapi yang paling banyak digunakan adalah yang JSON ini gitu ya. Nah, nih. Jadi tidak ada tampilannya, hanya berupa string kayak gini saja gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana nanti kalau yang dipertukarkan itu data gambar itu ya. Nah, nanti kalau data gambar yang dipertukarkan, nanti di sini akan hanya menyimpan lokasi gambarnya saja gitu ya, berupa string. Atau biasanya sekarang itu diubah ke base 64 gambarnya ya. Jadi awalnya gambar, tapi nanti ketika diupload ke server tuh dia semacam apa ya, jadi kayak kode acak gitu ya, base 64 kayak gitu. Jadi hanya string saja di sini di JSON kayak gitu ya. Oke. Oke. Nah nih kepanjangan dari REST API itu representational state transfer gitu ya. Dia menggunakan protokol HTTP dan data yang dipertukarkan adalah data JSON kayak gitu. Nah, kemudian karena si REST API ini dia menggunakan protokol HTTP, nah tentu saja dia mengikuti aturan protokolnya ya, HTTP-nya itu. Nah, di aturan di HTTP itu ada beberapa istilahnya beberapa kata kerja gitu ya. Nah, di sini ada get, ada post, ada put sama delete gitu. Nah, get itu biasanya metode yang digunakan saat kita merequest sebuah data. Nah, kalau post itu metode HTTP atau verb kata kerja HTTP yang kita gunakan untuk mengirim sebuah data gitu ya. Seperti login atau mungkin saat kita misalnya input data mahasiswa yang baru gitu ya. Itu menggunakan metode post. Nah, kalau kita mengupdate datanya itu menggunakan put, sedangkan delete itu untuk menghapus, ya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada klien yang melakukan sebuah request data melalui protokol HTTP. Request-nya itu berupa post data, yaitu mengirim data ya. Nah, di sini city, Paris, kemudian unitnya Celsius. Jadi kliennya merequest bagaimana suhu di Paris dengan satuan Celsius gitu ya. Dia tanya ke servernya. Nah, endpoint-nya namanya di sini, di /service/weather gitu. Jadi misalnya www.cuaca.com/service/weather gitu misalnya, kayak gitu ya. Itu endpoint-nya itu. Endpoint itu adalah alamat URL web service-nya gitu ya. Nanti servernya ini akan mengembalikan responnya nih. Oh, di Paris
ternyata suhu terendahnya 16 derajat Celcius, suhu tertingginya 23 derajat Celcius kayak gitu. Nah, ini responnya. Dikirimkan ke klien berupa data JSON gitu ya di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa metode lain yang ada di HTTP, tapi yang paling sering digunakan ya yang tadi ya. Get, post, put, sama delete. Soalnya itu mewakili operasi CRUD-nya kemarin, CRUD. Ya. Nah, selain ada metodenya, biasanya juga ada kode kembalinya ya, dari responnya tadi. Nah, di sini ya. Saat servernya mengembalikan respon itu nanti biasanya diikuti dengan sebuah kode. Nah, seperti ini. Ini sudah aturan baku ya. Jadi kalau responnya itu 200, itu artinya oke. Atau misalnya responnya 201, itu artinya kita berhasil menambahkan data gitu ya di server. Atau mungkin teman-teman kadang akses web kok munculnya 404 gitu ya, not found gitu. Nah, itu artinya saat teman-teman mengakses sebuah alamat, kok ternyata muncul seperti ini, not found. Nah, itu dikarenakan alamat yang teman-teman akses itu tidak ada di server gitu ya. Nah, maka servernya akan mengembalikan 404 not found kayak gitu. Atau mungkin kadang yang ini 401. Di 401 itu unauthorized gitu ya. Teman-teman tidak berhak mengakses alamat yang teman-teman akses kayak gitu. Harus melalui login dulu atau mungkin apa gitu, ada hak aksesnya tertentu gitu ya. Nah ini create, read, update, delete, operasi dasar ya. Nah seperti ini operasi CRUD gitu ya. Dari klien ke sebuah web service di servernya gitu ya. HTTP, post, kemudian nanti ini misalnya slash apa alamatnya, kemudian plus payload. Payload itu data yang kita request gitu ya. Kemudian nanti servernya juga akan mengembalikan responnya gitu di sini. Seperti itu. Ya, ini kalau kita bikin web atau aplikasi biasanya ya standar ya, ada untuk menampilkan datanya, kemudian ada untuk edit, ada untuk delete-nya kayak gitu-gitu. Itu operasi CRUD. Oke, mungkin sekilas tentang API itu dulu ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman tekankan adalah bahwa web service itu perbedaannya yang mendasar dengan web seperti umumnya itu adalah dia tidak punya tampilan karena dia berupa layanan gitu ya, web service gitu ya, namanya juga ya. Itu kemudian bahasa yang dipertukarkan adalah menggunakan JSON gitu ya datanya. Itu boleh dibilang semacam bahasa universal gitu ya. Jadi tidak terpengaruh kliennya harus Android atau apa itu tidak. Jadi bisa apapun, tinggal nanti kita menaruh web servernya itu web service-nya di sebuah server gitu ya, agar bisa diakses dari berbagai jenis klien kayak gitu, berbagai jenis platform kayak gitu. Seperti itu. Oke, mungkin setelah ini saya jelaskan mengenai praktikumnya. Jadi ini saya ambilkan dari satu web contoh praktikumnya, di mana dia sudah ada data JSON-nya juga gitu ya. Sebentar, saya bukakan.
Nah, ini ya teman-teman. Jadi saya ambilkan satu referensi contoh pembuatan aplikasi Android, yaitu menggunakan REST API. Nanti juga menggunakan datanya JSON gitu ya. Nanti monggo silakan teman-teman praktekkan. Tapi tetap saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, nah di sini di web ini itu ingin membuat sebuah aplikasi menampilkan nama bendera sama nama-nama negaranya gitu ya teman-teman. Di sini seperti ini. Nah, tapi ini bendera sama nama negaranya tidak di coding secara manual di tampilannya ya, tidak. Tapi bendera dan nama negaranya ini dia ambilkan dari sebuah web server, gitu ya. Termasuk gambarnya juga. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini yang diperlukan adalah ini gitu ya, tools-toolsnya. Nah, kemudian untuk resource-nya itu dia mengambilnya di sini. Nah, ini. Jadi endpoint atau web service-nya di sini alamatnya. Nah, sekarang coba kita buka ya. Nah, kalau buka menjadi seperti ini. Ini adalah data JSON. Data JSON di mana di dalamnya ada nama negara, ada alamat itu gambarnya dia. Mungkin coba saya copy dulu. Nah, ini ya, biar formatnya lebih rapi ya dibandingkan yang tadi. Ini kan kurang terbaca ya, teman-teman. Nah, jadi ketika nanti kita mengakses alamat web ini, web service-nya ini, nanti servernya itu akan memberikan respon berupa data JSON ini. Ini sekarang kita baca lebih detail. Nah, seperti ini. Jadi di data JSON-nya itu ada data negara ya sudah. Nih, misalnya kan negara Afghanistan, country ID-nya, kemudian ada nah ini benderanya ya. Benderanya ditaruh di sini di server thesis.sh asset image flex af.png ini sini ya. Kayak gitu. Kemudian nah ini sudah ada data kematiannya juga nih. Date-nya berapa, kemudian kasus hari ini berapa kayak gitu. Ini nanti tergantung data apa saja yang teman-teman ingin tampilkan ya gitu ya. Kalau di contoh ini tadi dia hanya memanggil benderanya saja, kemudian nama negara sama case-nya ya. Artinya nanti kita perlu memilah-milah, parsing ya data JSON-nya. Nanti kita ambil country-nya ini, kemudian benderanya di sini flex sama case-nya di sini ya. Nah, ini. Seperti itu. Sebenarnya masih ada banyak data yang lain, nah, tergantung teman-teman nanti mau nampilkan apa saja kayak gitu ya. Nah, di sini. Seperti itu. Ini data JSON-nya. Teman-teman kalau mau nyoba nih bisa menggunakan ini ya. jasonformatter.chorisconcept.com ini. Kayak gitu. Oke, mungkin saya jelaskan dulu step by step-nya ya. Nah, setelah kita sudah menyiapkan ini resource yang kita perlukan, selanjutnya membuat project Android-nya ya, tentu saja ya. Ini sini. Nah, yang pertama tentu seperti saat kita praktek kemarin, jangan lupa ditambahkan dulu library-nya di sini ya. Nih. Nah, yang ini merupakan library yang digunakan untuk mengatur tampilan Android-nya. Kemudian ini Picasso. Picasso ini nanti digunakan untuk menghandle gambar
negaranya itu ya. Itu. Kemudian retrofit tentu saja untuk menghandle pertukaran datanya, web service-nya. Kemudian yang terakhir ini JSON ini untuk menghandle data JSON-nya itu. Library-nya JSON namanya. Tuh. Nah, setelah menambahkan modul, baru kita siapkan tampilannya. Jangan lupa juga dikasih permission itu ya, akses internet sama itu ya, di Android manifest-nya itu ya kemarin. Nah, ini bikin tampilan dulu, kemudian nanti yang penting juga adalah, nah ini, di Android manifest-nya diberikan permission untuk mengakses internet di sini ya, sama ngecek apakah HP-nya itu connect ke internet atau enggak itu di sini. Itu ya. Nah, ini formatnya. Kemudian, nah setelah create project nanti teman-teman bikin dulu folder seperti ini. Jadi dipisahkan ya kemarin seperti yang kemarin ya, ada model, tapi ini berbeda penamaan saja. Ada model, ada service sama helpers gitu, sama activities. Nah, nanti struktur foldernya menjadi seperti ini. Itu ya. Nah, nanti di activities ini menampung activity utamanya, ada main activity-nya itu ya. Kemudian di model sini dia menampung yang untuk connect ke database-nya langsung. Kemudian service ini yang menghandle antara model dengan view-nya itu nanti. Nah, helpers itu nanti digunakan untuk menyimpan adapter. Jadi adapter itu menampung datanya sebelum nanti ditampilkan ke view-nya gitu ya. Sini. Oke, nah ini yang penting juga ini. Jadi kalau kita menggunakan Kotlin di Android gitu ya, itu kita perlu membuat satu file semacam file model gitu ya, yang mewakili format data JSON-nya. Nah, untuk membuat itu, kita perlu namanya plugin ini, JSON to Kotlin. Nah, cara menambahkannya ini ya, file setting, mungkin sambil saya praktekkan kalau ini ya. Nah, silakan teman-teman buka dulu Android Studio-nya. Ini saya coba. Nah, ini saya create project baru saja dulu ini ya, contohnya. Oke, new project, activity. Ini saya beri country case gitu ya. Ini. Oke, kemudian saya finish. Ini masih nunggu Gradle-nya build ya.
Oke, ini sudah selesai Gradle-nya. Sekarang kita coba nambahkan plugin-nya dulu ya, teman-teman. Nah, jadi bisa diklik di bagian Android Studio, kemudian preferensi, terus plugin ya. Nah, kemudian teman-teman ketikkan saja sini JSON to Kotlin. Ketemu nggak ya? Nah, ini. Pilih yang ini dulu ya, teman-teman. Marketplace, kemudian di search JSON to Kotlin. Nah, di sini saya belum install. Untuk misalnya tinggal klik yang ini saya install. Oke, sekarang sudah terinstall, biasanya nanti minta restart dulu nih. Oke, dia langsung menyesuaikan. Nah, ini kalau plugin-nya sudah berhasil terinstall, teman-teman bisa cek di sini ya. Klik kanan, new. Nanti di sini sudah ada Kotlin data class from JSON. Nah, di sini. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita siapkan dulu tadi modul Gradle-nya. Cepat saja ya, biar cepat. Nah, kita tambahkan dulu retrofit sama Picasso-nya. Kalau materialnya saya di sini sudah ada materialnya ya. Jadi tidak perlu saya tambahkan lagi. Oke. Setelah itu jangan lupa diklik synchronize now ini ya di bagian atas. Ini Gradle-nya masih menyesuaikan. Jadi dia akan mendownload beberapa library yang sudah kita tambahkan tadi gitu ya, ke dalam project kita. Nanti kita tidak sampai jam 10 ya teman-teman. Saya jam 9 soalnya ada webinar, jadi nanti mohon dilanjutkan sendiri praktikumnya, referensinya melalui web yang sudah saya share tadi ya. Oke, ini sudah selesai Gradle-nya. Nah, kemudian setelah itu untuk tampilannya nanti saja ya. Kita lewati dulu. Nah, yang penting kita berikan permission-nya dulu ini di sini. Jadi sebaiknya menambahkan modul sama settingan di manifestnya dilakukan di awal aja, biar tidak kelupaan. Oke, sudah. Kemudian baru setelah itu kita bikin struktur foldernya dulu. Ini ya, struktur project-nya dulu. Jadi ada activities, ada helper, model, sama service. Nah, kita tambahkan di dalam ini ya. Activities, kemudian ada helpers, ada models,
ada service. Oh, sorry. Oh ya, service ya. Nah, ini yang main activity kita kita pindahkan saja ke folder atau package activity ya. Nah, sini. Oke, nanti kalau muncul refactor seperti ini, klik aja refactornya. Oke, sudah. Nah, kita sudah konfigurasi modulnya, sudah konfigurasi manifestnya. Selanjutnya kita bikin queue-nya dulu. Nah, ya. Ini kita buka di bagian resource layout-nya. Nah, ini activity main XML ya. Oke, saya tambahkan recycle view-nya saja di sini. Ya. Nah, ya sudah sama ya tampilannya. Oke, setelah bikin layout, baru ini. Ini untuk mengatur tampilannya agar lebih menarik gitu saja. Di bagian value, stylenya belum ada. Oke, mungkin untuk stylingnya kita akhirkan saja ya, teman-teman. Kita langsung ke kode utamanya. Oke. Oke, selanjutnya kita bikin data modelnya terlebih dahulu. Nah, jadi kan data JSON yang kita perlukan kan seperti ini ya strukturnya, teman-teman. Yang sudah kita lihat tadi ya. Ada nama negara, bendera, kemudian case-nya, serta data-data yang lain. Nah, selanjutnya kita bikin model terlebih dahulu menggunakan plugin yang sudah kita install tadi. Nah, bikin modelnya itu di package atau folder model tadi. Nah, caranya klik yang model, klik kanan, kemudian new. Nah, klik yang ini tadi, Kotlin data class file from JSON. Plugin-nya itu tadi ya. Nah, kita klik, kemudian JSON-nya ini kita pastekan aja. Nah, kita copy, kemudian paste di sini. Itu. Dipastekan saja ya pokoknya. Kemudian kita kasih nama, sini kasih nama apa ya? My country gitu saja. Country model gitu saja. Properti file, oke, ini sudah semua.
Oh, yang ini, yang di bagian order ini jangan lupa dicentang yang ini ya, enable inner class model. Nah, itu nih, sesuai perintahnya nih. Oke, kemudian oke. Bentar, ini kayaknya ada yang kurang. Tidak. Harus saya format dulu ya. Nah, oke, namanya country model. Kemudian yang advance tadi jangan lupa others, klik yang enable inner class model ya. Nah, kita sudah berhasil mengenerate model dari data JSON yang kita perlukan tadi ya. Nah ini, kayak gini ya. Oke, selanjutnya oke, sebentar ini kayaknya ada yang saya delete dulu bentar ya. Fans, annotation, JSON, other, oke. Oh, tidak bisa. Sorry. Oke, kayak gini ya. Sudah jadi. Tadi jangan lupa, saya kelupaan untuk JSON-nya tadi ya. Nah, di bagian advance, annotation, ini dipilih yang JSON. Kemudian di others, ini centang yang enable inner class model. Itu ya. Ini sekarang kita sudah punya model country dari data JSON yang kita perlukan. Oke, selanjutnya
Kalau sudah bikin model, kita bikin service-nya gitu ya. Nih. Nah, jadi service-nya di sini itu merupakan istilahnya tempat kita menaruh metode HTTP-nya tadi, teman. Seperti get, post, put, sama delete kayak gitu. Nah, untuk service-nya ini kita letakkan di folder service yang sudah kita buat tadi ya. Ini bagian service. Klik kanan, new, tapi new-nya call in class file. Kemudian pilih yang interface di sini. Ya. Kasih nama country service. Nah, ini ya, interface-nya ya. Ini sesuai nih, interface. Oke, kemudian sekarang kita tambahkan metode get-nya untuk menarik data negaranya ya, teman-teman. Get, kemudian countries. Ini kalau merah artinya dia perlu memanggil library. Sorry. Nah, nih. Get retrofit HTTP. Ini kayak gini. Ini saya copy saja ya. Nah, kita bikin fungsi get affected country list. Jadi untuk ngelis data negaranya ya. Nah, kemudian ini diganti model yang sudah kita buat tadi. Country model. Oke, kemudian yang call-nya ini perlu nih mengimport retrofit to call. Ya, import retrofit call. Ya. Oke. Nah, di sini sudah kita membuat interface untuk memanggil data country-nya. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bikin kode untuk istilahnya mengkonfigurasi base URL-nya ya di sini. Jadi untuk kode khusus untuk melakukan koneksi ke endpoint-nya, ke servernya gitu. Seperti ini. Ini juga diletakkan di service juga ya, teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Jadi di packet service masih sama, klik kanan, new, Kotlin class file, kemudian pilih yang objek di sini ya. Ini kasih nama service builder. Oke, seperti ini. Ini objek ya dalamnya. Nah, baru kita bikin variabel nih base URL yang mau kita tembak tadi ya. Alamatnya di sini. This is .sh versi 2. Nah, kemudian kita bikin kliennya. Nah, di sini kalau kita menggunakan retrofit itu dia otomatis juga menginstal library namanya OK HTTP client builder. Nah, library ini yang digunakan khusus untuk menghandling itu tadi ya, protokol HTTP-nya itu tadi. Kayak gitu. Ini saya itu saya copy aja ini.
semuanya. Oke, ini perlu import CP kliennya ya. Oke, kemudian retrofit-nya kita import juga. JSON-nya juga. Oke, udah semua ya. Ini kalau kode ini biasanya bentuknya sama semua ya teman-teman. Caranya seperti ini juga. Saat kita misalnya mau menembak alamat API yang lain juga biasanya nanti sama di sini ya. Seperti ini kodenya. Soalnya ini istilahnya hanya digunakan untuk koneksi gitu ya, koneksi ke web service-nya kayak gitu. Di sini. Oke, setelah kita bikin service, selanjutnya kita bikin adapternya. Nah, adapter ini nanti digunakan untuk menampung data sebelum ditampilkan atau ditempelkan ke UI-nya ya, user interface-nya. Nih, class countries adapter. Ini kita letakkan di package helpers ini ya. Caranya di bagian helpers ini, package helper, klik kanan, new, Kotlin class file. Kemudian ini biarkan yang kelas saja ya. Kemudian bikin country adapter. Nah, oke, seperti ini ya. Gitu. Kemudian di adapter ini kita perlu mengimplementasikan model yang sudah kita buat tadi. Nih. Private file country list my country-nya. Sini. Private file country list country model. Nah, ini kemudian datanya mau ditampilkan di mana? Di recycle view yang sudah kita buat di tampilannya itu tadi ya. Seperti dua recycler view, kemudian adapter, countries adapter, country adapters, view holder. Oke, seperti ini ya. Nah, ini biasanya ada masih merah. Kita create class country adapter. Nah, pilih yang ini juga ya. Jadi biar ada di dalam file yang sama. Nah, ini kayak gini. Oke, kemudian yang view holder masih error. Ada yang typo, Pak. Gimana? Tadi kelasnya ada yang typo. Oh, ini ya, country. Oh iya, sorry. Oke, benar. Kita refactor. Nah, ini. Kalau merename pakai refactor ini ya, teman-teman. Fungsinya apa refactor? Jadi nanti kalau kelasnya ini sudah kita panggil di package lain atau kelas lain, nanti dia otomatis akan menyesuaikan juga, langsung rename secara otomatis gitu ya. Jadi kita tidak perlu ngecek satu persatu lagi ya gitu.
Oke, benar. View holder-nya nanti terakhir saja. Oke, ini kalau view holder pasti merah ya teman-teman, karena kelasnya belum ada. Nah, nanti kalau untuk biar itu cepat kayak gini ya, yang tanda lampu merahnya ini diklik aja, kemudian create class view holder. Ini ada pilihan untuk, jadi kelasnya kita taruh di line file atau jadi satu gitu ya. Kita jadiin satu aja sih. Oke. Ini kemudian sini masih ada nggak usah. Nanti aja. Oke, seperti ini aja dulu. Nah, selanjutnya kita override dulu fungsi ini ya. On create view holder, get item icon, sama on bind view holder. Ini kita enter, klik kanan di bagian kosong kayak gini, kemudian generate override method. Nah, tadi dipilih ya, yang ini tadi ya, on create view, get item, on bind view holder, sama get item ini ya. Kemudian on bind view holder, ini ada dua tapi kita harus pilih yang atas, ini yang integer ya. Nah, pilih yang atas ini. Ini soalnya integer ya. Oke, kemudian ada fungsi lain yang harus di-override. Oh, sepertinya tidak ya, cuma tiga ini ya. On bind view holder, get item, sama on get view holder. Oke, kalau sudah dipilih, oke. Nah, seperti ini. Biar lebih cepat ya teman stepnya. Oke, kemudian baru kita taruh kode di dalamnya. Nah, ini. Bentar. Nah, jadi di fungsi onCreateViewHolder ini, dia itu mendefinisikan komponen view mana yang mau ditempelin datanya gitu ya. Nah, di sini kan kita tadi menggunakan recycler view ya, dengan ID ini, country item ini. Kayak gitu. Oke, layout inflator-nya kita fix dulu, biar nggak error. Oke, kemudian R-nya masih error. Kita cek dulu. Country recycle. Oh ya, itemnya tadi kita belum buat ya soalnya. Oke. Sorry. Ini kita buat saja dulu nggak apa-apa. Create layout resource file-nya. Country item.xml. Oke, seperti ini aja dulu. Nah, ya. Ini sebentar. Country item.
Oh ya, nanti aja. Kita lanjutkan bikin yang adapternya dulu. Get item count, ini untuk mengembalikan berapa list datanya. Oke, kemudian on-bind video holder. Nah, ini ada log kayak gini, teman. Ini berfungsi nanti kalau teman-teman melakukan debugging data. Oh, sorry. Jadi, misalnya kan ada teman-teman pingin istilahnya ngecek datanya itu udah muncul apa belum gitu ya misalnya. Kita bisa menggunakan log. Ini nanti tidak akan tampil di UI Android-nya, tapi nanti tampilnya di sini nanti biasanya saat melakukan debugging gitu ya. Jadi HP teman-teman dicolokkan ke laptop, terus programnya di running, nanti lognya ini akan tampil di sini nanti. Kayak gitu. Import Android util log. Ya. Yang bind masih merah, nah ini create member function. Nah, seperti ini. Oke, ini biarin itu dulu ya. Ini sebenarnya errornya apa nih? Country item, parent, false, oke. Oke, selanjutnya view holdernya. Sini. Nah, ini view holder yang ini sudah merupakan tampilan bendera sama nama negaranya tadi ya, teman-teman. Ada image view, ada teks untuk nama negaranya sama case-nya, kayak gitu. Kemudian nanti di sini ada Picasso itu khusus untuk memanggil itu ya, gambarnya itu ya. Oke, item view, parameter item view, oh parameter, kurang parameter sini. Nah, oke, ini perlu diimport. Ini juga. Ini country model. Ini nanti masih error ya, karena kita belum membuat settingan di country itemnya di sini. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita sudah bikin adapter.
Kemudian di bagian main activity, nah nih, baru kita panggil data negaranya ya. Nah, kita bikin fungsi load countries dulu. Ini di bagian main activity. Di sini load countries. Oke, ini masih merah. Get function sini. Oke. Ya. Nah, baru di sini kita tambahkan kodenya ini. Oke, masih banyak yang merah karena library-nya belum terpanggil ya. Country service, callback-nya. Oh, sorry. Saya tambahkan dulu. Android util log. Oke. Kemudian layout manager. Oh, bentar. Ini dulu. Ini bentar. Ini kurang Kotlin dependensinya nih, sebentar. Nah, ini.
Oh ini, Kotlin Android Extension. Oke, teman-teman, nanti saya cuma sampai jam sebentar lagi ya nih saya. Nah, ini nanti silakan programnya teman-teman coba. Nah, nanti siapa yang berhasil running di HP-nya gitu ya, coba di screenshot, dikirimkan ke grup. Nanti siapa yang berhasil duluan, 3 orang pertama, nanti saya kasih bonus poin gitu ya, bonus nilai gitu ya. Itu. Nah, nanti silakan kalau berhasil running di HP-nya, di screenshot, dikirimkan ke grup WA. Nah, 3 orang pertama yang mengirimkan aplikasinya ini running di HP-nya, nanti akan saya beri nilai bonus gitu ya. Misalnya nanti saya jam 9 ada webinar, jadi mohon maaf belum bisa sampai selesai. Nah, ini nanti silakan dilanjutkan praktikumnya. Ini kurang sedikit ya teman-teman, jadi kurang menambahkan paketnya ini, kemudian di bagian tinggal bikin itemnya ini, diatur itemnya, sama bagian main activity-nya tadi ya. Nah, di country itemnya ini harusnya ada ini nanti. Ada 3 komponen view-nya di sini. Nah, itu nanti silakan ditambahkan. Kemudian di main activity-nya nanti perlu ditambahkan juga Kotlin Android extension-nya. Jadi, nah, gini. Oke. Nah, otomatis hilang ya intinya. Oke, nah ini. Nah, nanti silakan teman-teman tinggal menambahkan country item ini. Kemudian ini nanti otomatis kalau teman-teman bikin country item harusnya di adapter sini sudah selesai juga gitu. Nah, nanti monggo silakan ini diselesaikan. Siapa yang berhasil running duluan di HP-nya, tolong di screenshot. Nanti 3 orang pertama yang berhasil saya beri nilai bonus gitu ya. Oke, mungkin untuk praktikum pagi ini saya cuma bisa sampai jam sekian, jam 8.46 ya. Nanti mohon teman-teman silakan dilanjutkan sampai aplikasinya benar-benar bisa berjalan. Seharusnya nanti finalnya seperti ini ya. Maksudnya, nah ini keluar seperti ini. Jadi bendera, nama negara sama case. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau menambah data lain selain case ini, yang dari JSON-nya tadi ya, itu lebih bagus. Nanti nilainya akan lebih bagus nih, kayak gini. Kematiannya atau apa, kayak gini. Kayak gitu ya. Oke, jadi monggo silakan dilanjutkan itunya ya, ngetes programnya. 3 orang pertama yang berhasil mencoba, screenshot kirimkan ke grup. Akan saya beri nilai bonus. Seperti itu ya teman-teman. Ini mohon maaf saya tidak sampai jam 10. Kemudian untuk mengganti materi yang pertemuan yang kemarin, itu nanti videonya akan saya susulkan mungkin sebelum UTS itu ya. Jadi materi tambahan gitu untuk development Android-nya. Seperti itu. Oke, mungkin sebelumnya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf tidak bisa sampai akhir. Monggo silakan dilanjut. Aplikasi Android-nya ini tadi. Jangan lupa absen saya buka sampai jam 9 itu ya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.